Ngantuk. Ngantuk. Gimana ini? Ada acara apa? Hari Minggu mumpung pas libur. Mungkin ada ide? Terus? Gimana kalau kita ekspedisi? Gimana? Iya. Kayaknya masuk itu. Ini kan lama kita nggak bikin YouTube ekspedisi Sukanalar. Rencana di mana? Mungkin tempat ada spot-spot yang bagus di sekitaran sini aja, yang terdekat aja. Iya. Jadi kita nggak terlalu jauh. Bentar ya, tak browsing bentar aja. Oh ya. Yuk. Cek Blitar. Nah, ini ada ini. Ini kayaknya lokasinya bagus ini, Ki. Situs makam Sunan Bungkuk di Kademangan. Dekat sini ini kayak. Oh. Gimana? Masuk. Oke. Coba di Terawang dulu lokasinya. Bagus. Ayo kita mesti kosongan dari Sabtu, mumpung kita lagi free. Kita cabut, kita langsung berangkat. Oke, siap. Salam ekspedisi Sukanalar. Ya, salam ekspedisi Sukanalar. Hari ini kita berjalan ke arah ke sebelah barat, tepatnya di perbatasan antara Blitar dan Tulungagung. Kita menjumpai tadi wacana setelah kita dari warung, kita makan, kita minum, ada ide untuk ke makam Sunan Bungkuk. Ya, kita ke makam Sunan Bungkuk, yang mana letaknya itu berada persis di belakang saya. Ini ya, Gunung Gamping. Di sini adalah Gunung Gamping. Kita akan coba, kita cari. Katanya di sini saya dengar metodenya ada 3 makam. Semua Bungkuk, Sunan Bungkuk. Lah nanti kita kan belum tahu ini makam Sunan Bungkuk yang mana nanti kita cari. Ya kondisinya seperti ini di pinggir bantaran sungai. Kemudian kita ke jembatan yang langsung ke Gunung Gamping. Kita ke Gunung Gampingnya. Ya, kita akan jalan kaki, kita ke sana. Terik panas matahari kita lawan. Kita akan ke sana. Salam ekspedisi Sukanalar. Ya. Ya, kita sudah sampai ke pos pertama. Nah, di sini ada sebuah joglo bangunan yang mana dulu difungsikan sebagai parkir. Tadi kita parkirnya di bawah karena banyak jalan yang ditutup, sehingga kita nggak sampai parkir di pos pertama. Ya, situasinya seperti ini. Ada beberapa bangunan tapi joglo-joglo. Arahnya kita akan ke sana. Kita terdeteksi sebuah energi ada di sebelah sana. Mungkin kalau di sana tidak ada, nanti kita lanjut naik ke atas lagi ya. Capek banget. Kita lanjut. Oke, yuk.
Kita udah nyampe di atas bukit sana, tapi ternyata gak ada, kosong, salah jalan. Kita turun lagi, sepertinya di bukit yang paling tinggi. Tunggu kita ya. Kita jalan naik dari bawah sampai ke atas kurang lebih 300 meter. Kita naik jalan gini, posisinya bebatuan, batu-batu gamping putih. Medannya cukup sulit. Alhamdulillah kita masih sampai pos 2. Ada pos 4 kurang 2, jaraknya mungkin 200 meter lagi. Kita sampai ke puncak sebelah sana. Kalau rezeki kita berarti kita dipertemukan dengan sebuah makam Sunan Bungkuk. Ya, kita lanjut dulu. Istirahat cukup. Jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di puncak Gunung Gamping yang ada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Blitar, khususnya di daerah Jimbe. Kita sudah melalui beberapa tanjakan sampai kita yang ada di pos puncak. Ada pos terakhir adalah kita menemukan sebuah makam. Ternyata makam beliau adalah makam Sunan Bungkuk. Setelah sampai kita di puncak, kita melakukan permisi, istilahnya kita mohon untuk melakukan pengupasan tentang makam-makam beliau. Kita dipersilahkan dengan aturan-aturan sopan, tindak tanduk, ucapan kita harus jaga. Di sini tempat bukan tempat sembarangan. Saya akan ceritakan mulai dari makam yang ada di daerah pegunungan di Gunung Gamping ini. Ini persis di sebelah belakang, sebelah kanan saya adalah makam beliau daripada Mbah Sunan Bungkuk. Nah, di sini ada dua makam. Di puncak ada dua makam, yang satu adalah Mbah
Sunan Bungkuk. Kemudian yang untuk di depan saya ini itu adalah adiknya beliau, tapi namanya belum menyebutkan nama, tapi beliau adalah adik daripada si Mbah Sunan Bungkuk atau Syekh Bungkuk. Di sini beliau adalah syiar agama untuk di wilayah Blitar, khususnya di daerah Kademangan. Kemudian dia dulu ke sini menyiarkan agama Islam. Kemudian ada banyak pengikutnya, ada banyak, santri juga ada banyak. Kemudian setelah dia meninggal atau wafat, beliau minta dimakamkan di daerah dataran tinggi, tepatnya di Pegunungan Gamping. Ya, posisinya ada di sini. Kita sudah berada di puncak. Beliau adalah makamnya ada batu-batu dari peninggalan batu bata Majapahit. Batunya merah. Batu-batunya merah. Kemudian masih maisannya ini sudah diganti. Ini adalah tugu. Dulu saya bentuk ini adalah sebuah kayu jati. Sekarang sudah diganti ini. Kemudian di kelilingnya ada batu padas gamping, batu keras ini bentuknya. Beliau ada dimakan di sini. Beliau ada di sini di sebelah kanan saya, persis berada di situ. Pakai ini alisnya putih, kumisnya putih, ada jenggot tapi nggak terlalu panjang. Kemudian pakai sorban putih, tapi bukan yang ke nuansa Arab, bukan, lebih ke kejawennya seperti Sunan Bonang. Ya, beliau pakai jubah putih-putih. Sama juga adiknya juga seperti busana seperti itu. Itu adalah sosok-sosok beliau yang sebagai syiar agama Islam waktu di zaman dulu, khususnya di daerah Kademangan. Ini adalah kalau dilihat dari segi gaib, di sini ada sebuah kendaraan beliau dulu, juga turonggo. Istilahnya dulu pernah dipakai untuk dia waktu syiar agama, dia pakai kuda. Dan kudanya warna putih, sampai sekarang juga masih ada. Untuk kudanya ada di sebelah sini, kuda warna putih. Ya, di sebelah situ. Masih pakai ada tali. Tali masih ada, tapi talinya tali apa itu warna coklat. Masih ada. Talinya yang lebar itu sampai dia jalan-jalan. Dia nggak jauh. Kalau dia pergi gitu hanya sebatas di sekitaran gunung sini aja. Beliau tetap setia pada majikannya, kepada Syekh Bungkuk. Ada di sebelah situ. Ada, saya lihat ada kuda besar kuda. Itu sementara yang saya bisa ungkap untuk yang ada di sekitar makom. Mungkin ada yang lain, kita nanti bisa tambahkan. Demikian dulu. Ini ada pesan dari beliau untuk para masyarakat, para warga, terutama yang ada di
wilayah sekitar di daerah Kademangan dan Kabupaten Tulungagung sekitarnya, beliau menyampaikan untuk mempertinggi silaturahim antar sesama manusia, kemudian kerukunan dengan sesama umat beragama, dan untuk menjaga makom beliau. Kondisinya ini perlu dirawat, perlu dijaga, perlu dilestarikan, karena ini adalah makam yang sangat bersejarah dalam syiar agama Islam di sini, wilayah khususnya di daerah Blitar dan Tulungagung. Beliau hanya menyampaikan seperti itu saja, kesan-kesannya supaya dijaga dan dirawat uri-uri makom para ulama, karena akan memberikan sumbangasih kepada iman kita, akan lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Dinamakan Syekh ataupun Sunan Bungkuk, mungkin dari namanya Bungkuk itu saya sudah ketemu fisik beliau, sebetulnya tidak bungkuk, ya agak menunduk, tapi agak menunduk gini, tapi tidak bungkuk seperti orang bungkuk pada umumnya, mboten, tidak seperti itu. Fisik beliau adalah seperti biasa, tetap tegak, tapi agak gini. Dulunya flashbacknya waktu dulu dia banyak lebih menghormati orang. Kalau ketemu siapa saja dia selalu menundukkan. Jadi dia tidak mau di kesannya seperti dia seorang ulama gitu, tidak. Jadi dia setiap kalau ada ketemu orang bersalaman, dia selalu posisinya gini lah. Jadi dia jalan itu agak membungkuk di bawahnya sambil salaman. Jadi dia nggak mau seperti sing kayak dihormati, dijunjung tinggi, beliaunya tidak mau. Jadi dia posisi selalu menunduk kalau ketemu orang. Jadi posisinya memang agak selalu jalan, ketemu banyak orang dia selalu handap asor gitu loh. Dia selalu istilahnya ngajeni orang itu lebih tinggi gitu loh. Ya, jadi posturnya seperti itu, kebanyakan orang ini Mbah Sunan atau Syekh Bungkuk gitu loh. Itu dalam artian bungkuk adalah sifat yang rendah hati. Itu ya. Terima kasih.